Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, atas limpahan karunia, atas limpahan rezeki yang kita dapatkan hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya tentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Ketika Allah menurunkan nikmat kepada hambanya, bisa jadi itu menjadi sebuah ladang bagi hambanya untuk dapat menambah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau justru sebaliknya, ketika Allah menurunkan nikmat kepada hambanya, justru itu menjadi laknat bagi hamba yang memang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa idz ta'addana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, dan tidaklah kalian bersyukur dan tidaklah kalian berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, maka pasti akan Allah tambahkan nikmat yang telah diturunkan kepadamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada sang pemberi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesuai dengan janji yang telah Allah katakan, la azidannakum, maka hamba tersebut ketika bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan nikmat yang bertambah, dia mendapatkan nikmat yang berkali-kali lipat. Itu bagi hamba yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah di sini sebutkan yang kedua, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan janganlah kalian kufur, dan janganlah kalian ingkar, dan janganlah kalian lupa terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Inna 'adzabi lasyadid. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggal bagaimana cara kita memilih jalan yang terbaik bagi kita. Akankah kita masuk ke dalam golongan yang pertama, yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, yang mendapatkan limpahan rezeki, mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru kita masuk ke dalam golongan orang yang kedua, yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sebagai manusia yang kita memiliki akal fikiran, kita pasti tahu dan pandai membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
tinggal bagaimana cara kita menindaklanjuti, tinggal bagaimana cara kita bersikap melakukan yang terbaik untuk bekal kita menghadapi kematian nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, beserta para keluarganya, beserta para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Setiap hari kita mendapatkan cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang di sela-sela cobaan itu Allah turunkan hikmah, Allah turunkan pelajaran yang sangat berharga. Tentu kita jarang untuk menyadari hal itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian kepada hambanya, itu semata-mata karena Allah rindu kepada hambanya, Allah sayang kepada hambanya. Semisal contohnya, ketika seorang hamba dia sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah mulai terlena dengan keindahan dunia, dia lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti di sela-sela itu Allah turunkan ujian baginya. Bukan karena apa-apa, itu tandanya Allah rindu kepada hamba tersebut, Allah sayang kepada hamba tersebut. Makanya Allah kasih ujian agar hamba tersebut ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang di dalam menjalani hidup di dunia, banyak orang-orang yang lulus ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan justru sebaliknya, banyak pula orang-orang yang tidak lulus ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak di dunia, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tandanya hamba tersebut tidak lulus ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian berupa harta. Karena sesungguhnya harta yang Allah turunkan kepada umat manusia di muka bumi adalah fitnah, adalah bentuk ujian, di mana ketika seorang hamba dia mampu mempergunakan rezeki yang dia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia pergunakan untuk berdakwah, dia pergunakan dalam hal kebaikan, maka tandanya dia lulus ketika Allah memberikan ujian berupa harta itu. Berbeda ketika seorang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sang pemberi, dan dia tidak mempergunakan harta yang dia terima untuk dipergunakan di jalan yang benar, maka dia tandanya tidak lulus. Dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafar, yang kufur, yang lupa terhadap nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya apa? Inna adzabi lasyadid. Azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kita yang masih diberikan rezeki oleh Allah ta'ala, kita yang masih diberikan umur, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita bersyukur? Yang pertama, bersyukur dengan lisan kita. Bersyukur biqaulin bil lisan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan rezeki segini. Itu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan kita, lewat perkataan kita. Yang kedua, wa amalin bil arkan. Apa itu? Bersyukur dengan anggota badan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tangan yang sehat, kaki yang sehat, mata yang sehat, kemudian telinga yang sehat, dan kita pergunakan untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tandanya kita termasuk ke dalam golongan yang pertama. La azidanakum, maka janji Allah akan ditambahkan nikmat itu kepadamu.
kepada hamba-hamba yang memang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ketika kita petik ayat ini, kita harus pandai. Kita kira-kira sudah masuk golongan yang mana? Akankah kita masuk ke dalam golongan yang pertama, atau justru kita masuk ke dalam golongan yang kedua? Jangan sampai gara-gara kita tidak bersyukur, gara-gara kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kita sebagai hamba yang terlaknat, yang akan diberikan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun dan dimanapun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, memberikan karunia kepada kita, dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang memang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Segala perbuatan baik dan perkataan yang baik semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala perkataan yang buruk itu datangnya dari saya pribadi atas kehendak nafsu dan rayuan bujuk setan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.